Oke guys, jadi ini gua screenshot dari hari kemarin. Ini dia crash sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Terus gua jam 6 bangun, nyalain. Dan gue pikir ini tuh cuman crash biasa aja. Jadi kayak gue nyalain aja. Nah pas jam berapa gitu gue lihat ini ada satu GPU yang nggak detect. Dari sini gue bisa asumsiin GPU apa karena ini kurang lebih 20 sampai 25 mAh. Jadi yang kurang lebih cuman ada GTX 1070 atau 1660 gua yang mAh sekitar segini. Jadi oke, jadi ini gua keep dulu. Kalau ada masalah jadi gua tahu yang mana masalahnya. Dan dia running smooth sampai jam 2, jam 3 dia crash lagi dan nyalain lagi dan nggak ada masalah sama sekali. Ini berarti udah running dia hampir 4 jam, 8 jam, 20 jam, hampir 24 jam dia crash. Nah, jadi dari sini oke, gue tahu di mana masalahnya. Nah, jadi pas kemarin yang crash itu jam berapa berarti ya ini ya. Oke, jadi dia di sini ya. Terakhir itu crash di sini. Nih. Nah, terus gue nyalain lagi dan pas benar-benar terkonfirm kalau dia tuh memang ada satu GPU bermasalah di sini. Hop, nah lihat. Dari report heart rate itu 313 dan berkurang 284. Jadi kurang lebih kurangnya 20 ya, 20 19 sampai 20. Di sini dia crash. Oke, ini malam, ini pasti udah malam, ini malam gue cek dan gue coba running lagi. Dan ya, lihat. Jam 1 malam dia crashing sampai pagi. Gue baru cek ternyata dia bermasalah. Nah, jadi di sini udah oke, udah confirm berarti ternyata gue tahu yang masalah di mana. Jadi oke, jadi kita langsung solve problemnya. Gua kita kembali ke mining rignya lagi, nanti gue akan kasih tahu apa game plan gue dan bagaimana gue menyelesaikan masalah ini. Karena gue udah memikirkan beberapa solusi, tapi kayaknya gue akan coba satu solusi yang sukses rate-nya mungkin di atas 80% ya. Semoga benar-benar nggak ada masalah lagi. Oke guys, ayo kita lanjut ke mining rignya. Pak, sebelum kita ke mining rignya, gue akan shutdown semua ini dan gue remove OC nya karena gue ada rencana untuk swap atau tukar-tukar GPU. Jadi lebih baik itu OC nya selalu di remove kalau kita mau tukar-tukar GPU. Nah lihat nih, Watchdog aja nggak bisa menyelesaikan masalah ini nih. Jadi kita beresin dulu ya, shutdown dulu, push. Oke, is good to go. Ini juga ini nggak usah, ini kita shutdown ya. Oke, udah 2D ini ya. Nah, udah 2D, masalah kita shutdown. Ini juga. Oke, ini gua akan hapus dulu. Ini shutdown dulu. Gua shutdown dulu. Gua akan hapus OC nya. Oke, jadi semua mining rig-nya udah turn off. Sekarang ayo kita let's go ke mining rig. Kita di mining rig. Jangan lupa ngopi. Ini adalah GTX 1070 yang bermasalah nih. Yang iGame 3 fan. Jadi rencananya adalah ini, gue lepasin dulu. Gue akan tukar ke 6600 XT. Jadi 6600 XT nya akan pindahin ke sini. Rencana sih sesimpel itu dulu. Dan ada satu slot kosong sini, nanti gue kayaknya akan cobain beli 1660 Super lagi untuk replace dia. Dan di sini nanti biar dia akan jadi campur-campur aja. Dan rencana gue juga 1070 ini atau 1660 1660 yang biasa
gue akan pindahin lagi ke sini. Jadi yang low hash rate semua gue akan buang ke sini. Nanti biar satu rig khusus untuk yang efisiensi aja, efisiensinya yang bagus-bagus. Oke, kasih gue waktu sebentar buat buat tukar-tukar semua. Udah selesai di setup semuanya. Bentar ya, ngopi. Ini beberapa part yang nggak kepake jadinya karena banyak yang di swap dan Razer nggak kepake dua-duanya. Satu punya 1070, yang satu punya 6500 XT. Ini juga splitternya sama dari atas juga. Ini kenapa ada 3, nanti gue kasih tau di atas. Ini fan-nya gue lepas karena paralonnya udah gue lepas. Oke, jadi kita pertama ke sini dulu. Jadi fan delta gue turunin karena RX nya gue mundurin, dan 1070 gue taruh sini. Gue hold dia balik ke tempat semulanya, dan PSU nya gue balikin, gue puter karena gue pakai kipas di sana. Jadi kalau kena di sini itu akan nggak bagus. Yang ada nanti takutnya worst case nya meleduk karena debunya masuk ke dalam. Terus gue pakai PCI langsung gue pakein PCI splitter karena kemungkinan gue akan beli PSU server lagi, taruh di sini. Ya, nanti semua macam yang aneh-aneh gue akan taruh di PCI splitter ini. Kayak ini, nanti gue beberapa akan gue bongkar dan gue pindahin ke sini. Cuma nggak tahu kapan. Yang pasti itu planning gue untuk sementara seperti itu. Terus oke, udah beres semua ini. Yang Romusa udah beres, dan Zero tuh rig kecilnya udah gue pindahin, udah gue ambil, dan 1660 super gue taruh di sana biar gampang monitorin, dan airflow-nya juga bagus karena gue taruh kipas kecil di sini. Nah, jadi di sini masih padat, nggak ada yang gue otak-atik, dan masih ada satu slot kosong di sini. Nanti sepertinya gue akan masukin lagi 1660 super, cuma belum tahu kapan, lihat harga koin. Keadaan ini dia BTC S37 nya. Ini adalah RX 6600 XT Hellhound yang dari atas. Gue ambil dan gue pindahin ke sini. Masih pakai PSU server dan masih masa trial. Karena nanti yang tunggu 6600 yang masih di servis itu sampai balik, nanti baru akan bongkar di sini. PSU servernya ini akan gue turunin ke bawah. Ya, jadi nanti gue akan beli satu PSU server lagi khusus untuk Mobo aja, dan nanti untuk GPU-nya semua akan pakai PSU server. Jadi semua ini udah beres, setupnya seperti ini doang. Yang gue tukar adalah 6600 turunin ke bawah, ada 1070 dari sini gue pindahin ke atas. Dan unused partnya gue akan stokin dulu di sini. Jadi udah beres semua. Oke, jadi kita langsung nyalain lagi ya. First thing first. Hop. Oke. Ini belum colokin. Wait. Oke. Udah nyala kan? Oke, ini juga gue nyalain nih. Oke, udah nyala dia. Ini juga gue akan nyalain dulu. Kenapa dia kumat lagi ya? Tunggu bentar. Oke, coba kita nyalain dulu. Semoga nggak ada masalah. Oke, running. Also this one. Udah ke ganjel. Oke, tinggal ini. Ini dong gue nyalain. Deh, gue masih mau. Oke, kayak kabarnya kendor, jadi gue pindah ke sana.
biar dia ada tempat dudukan yang pas. Oke, harusnya nggak ada masalah. Nyala. Oh, tuh nggak nyala. Kayaknya nggak bisa on board. Oke, nggak masalah. Jadi gua akan tunggu 10 menit. Kita akan langsung ke web GUI-nya HiveOS ya. Sampai jumpa di web GUI-nya HiveOS. Oke guys, kita dari tampilan HiveOS web GUI-nya dan oke, semuanya ke detect. Oke, kasih gua waktu sebentar untuk overclock ya. Wait. Oke, rumusnya beres. Let's go, kita ke sini. 1430. Kita stop miner dulu. 1430. 2350. Jadi acak kedut semuanya ya. Gua hapus dulu dah. Oke, ini udah setup. Udah beres semua, udah cocok. Oke, kita let's go ke sebelah. Ke sandwich. Ini dia. Overclocknya kita ganti dulu ya. Oke guys, jadi gue udah overclocking dan ini harusnya running. Coba F5 dulu. Dan kita ke rumusnya, kita F5 lagi. Kita mainnya F5. Oke, minernya semua udah detect. Rumusnya 42. Nggak bener nih. Ini ngapa nih? Kita edit dulu. Kita pakai the latest. ppm 1 bener. Kita restart dulu ya. Zero, apakah ada masalah? Oke, nih ngapa nih? Dia nggak bisa 80. Kita ganti. Kok aneh? 1200, 1200 bisa kok. Oke, ini juga kita reboot. Dan XT nya kita lihat. Oke, nggak ada masalah dia ya. Dan ini MAX nya tiba-tiba jadi naik di 29, tapi ini dia turun 1. Ini harusnya 32 di 51. Ya oke lah, beda-beda 1. Tutup mata aja, yang penting semuanya bisa jalan ya. Itu lebih penting sih. Dan efisiennya ini masih termasuk efisien banget. Kita balik ke rumusnya. Oke, dia restarting. Oke guys, jadi kasih gua waktu dulu 10 menit atau setengah jam. Gua akan solve dulu ini yang kalau misalnya ada yang nyangkut-nyangkut. Nanti gua akan balik lagi setelah semuanya working.
dan mungkin ada beberapa overclock yang diganti. Jadi stay tune, tunggu sebentar ya. Wait. Oke guys, udah setengah jam di Romusa. Kayak kita F5 dulu. Oke, nggak ada masalah sama sekali. Temperaturnya tinggi ya, tapi oke lah, biarin dulu. Udah clean, beres. Kita F5 lagi, zero dan sandwich. 34, aduh, kok nggak 35 ya? 23, oke, 31, oke, oke. Oke, ini gue balikin 1200. Ternyata dia bisa running, tapi mesti di 1150 dulu baru di up. Akhirnya baru bisa kalau digituin. Temperatur semua oke kecuali ini si kunyuk. Oke, ini panas banget. Oh iya, gue belum nyalain kipas di atas. Oke, so jadi zero tuh nggak ada masalah, kita clean. Iya, ini MAS nya naik. Sebelumnya itu 28,3, berarti dia naik 0,9 dan 6600 XT nya kurang 1 ya. Ya oke lah, tukeran dari sini ke atas cuma beda 0,1 MAS, nggak ada masalah. Oke. Yes, no problem. Tinggal terakhir, gua akan running 24 jam. Moga-moga nggak crash. Nanti gua akan seperti biasa, gua akan update di akhir video setelah running 24 jam. Ini start di oke, F5 dulu. Start running di 12.50. Oke, berarti besok sore harusnya gue udah bisa update setelah running 24 jam gimana hasilnya. Oke guys, jadi segitu dulu videonya, semoga membantu dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, dan stay tune perkembangan channel ini. Dan jangan lupa kalau ada masalah jangan segan-segan langsung di komen, apa masalahnya, mungkin gue bisa bantu. Dan semoga aja video ini membantu untuk kalian dan teman-teman, dan mungkin teman-teman kalian yang sedang mengalami masalah yang sama. Ingat guys, miner itu nggak cuma harus colok GPU terus profit, tapi juga harus sabar dan jangan tenang menghadapi yang bermasalah ini, karena setiap GPU pasti selalu ada masalah. Oke, jadi stay tune, stay healthy, jaga prokes. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Bye bye. Oke guys, ini adalah lanjutan dari video itu setelah 24 jam running. Yap, dia dari setengah 1 tanggal 6 dan 24 jam gak ada masalah, no crash dan stabil di 60 MAS. Ini ya, gue udah dari 4 Februari sampai 11 di 7 hari. Dan dia sebenarnya gak ada masalah sampai sama sekali sampai di sini. Di sini bukannya crash ya guys, tapi rignya itu kesenggol sama gua, jadi kayaknya dia ke reset atau ke turn off, nggak tahu. Jadi ini pun gua kagak sadar ya, pas kesenggol gua bener-bener nggak ngerasain kalau dia tuh ada bunyi atau fan-nya ke restart gitu. Jadi terus sampai berapa hari gua nggak sama sekali kalau itu tuh crash. Jadi di video kali ini segitu aja update nya, dan nggak ada masalah sama sekali untuk 6600 polos non XT dan 6600 XT Hellhound. Oke guys, see you, sampai jumpa di next episode. Stay safe, ikuti protokol kesehatan. Oke guys, bye bye.